Bos-bos, harga telur yang naik turun beberapa minggu terakhir bikin banyak orang ngeluh. Tapi justru di balik dinamika ini ada peluang bisnis yang gak pernah mati. Dari rumah makan, UMKM sampai warung kecil, semuanya butuh telur setiap hari. Dan dari sinilah X-Hall muncul sebagai pemain besar di Bekasi. Halo bos, saya Poppy, saya pemilik dari X-Hall. Kami distributor telur fresh dan berkualitas di Bekasi, melayani untuk partai besar, agen-agen kecil. Penasaran sama cuannya? Tetap di Cuan Bos! Di balik usaha yang terlihat sederhana ini, Poppy justru memulai dari masa yang paling berat. Yap, pandemi. Saat banyak bisnis tumbang, Doi justru mencari produk dengan kebutuhan paling stabil dan jawabannya adalah telur, bos. Jadi pada saat itu saya justru berpikir telur di pandemi itu kok jadi kebutuhan yang cukup banyak. Banyak orang bansos gitu ya, pengen ngasih orang-orang yang lagi pada isoman, ngirim telur gitu-gitu. Saya coba-coba broadcast ke beberapa grup dan ternyata respon pasar memang sangat bagus. Dari sinilah Poppy sadar selama orang butuh makan, permintaan telur nggak akan berhenti. Ini jadi titik balik Poppy untuk terjun serius jadi distributor. Saat 2020 itu, karena memang ayah saya dulu pernah menjadi peternak, jadi kenal beberapa peternak di Batang, kampung saya. Nah, di situ saya udah tahu setidaknya telur itu harus fresh dan harus berkualitasnya itu seperti apa. Kita melihatnya dari cangkangnya, karena ayah saya pernah ngajarin itu. Ilmu dasar inilah yang bikin X-Hall beda, bos. Poppy tahu kualitas harus dijaga mulai dari peternak. Telur yang baru dipanen langsung di-packing dan dikirim hari itu juga, agar saat sampai ke pelanggan kondisi telur masih segar. Modal pengetahuan ini jadi fondasi penting sebelum usahanya berkembang besar. Nah bos, ini cara kita buat ngecek telur ini masih fresh atau enggak. Jadi telurnya putihnya ini masih kental, kuningnya juga masih utuh, enggak nyatu. Nah, kalau kita mau lihat cangkangnya, untuk buat ngecek nih cangkang yang tebal, yang coklat pekat seperti ini yang terbaik karena umur simpannya akan lebih panjang dan agen-agen pasti suka banget sama yang kayak gitu. Untuk pemain baru, tantangan terbesar adalah mendapatkan pasokan stabil karena peternak biasanya memprioritaskan pembeli yang sudah rutin. Justru dari konsistensi belanja inilah kepercayaan mulai terbentuk. Dan saat transaksi makin sering, volume pun ikut naik. Dari puluhan kilo, naik jadi ratusan. Lalu akhirnya bisa masuk kategori distributor. Dengan kita memulai sesuatu itu, kita akan lama-lama akan terbuka jalannya. Akan tahu, ya marketing itu akan jalan dengan sendirinya ketika kita sudah terjun, kita akan tergugah gitu loh. Ini dia tantangan khas produk pangan segar, bos. Distributor nggak bisa nunggu pelanggan datang. Mereka yang harus aktif menjemput permintaan. Disinilah ritme bisnis telur terasa cepat, harian dan nggak bisa santai. Dari peternakan rata-rata kita nerima barang, ada satu truk itu 5 ton muatannya. Saya punya ekspedisi sendiri, ada beberapa armada, ada L300, ada box, mobil box untuk mengirim ke beberapa pelanggan. Dalam bisnis telur, punya armada sendiri jadi kunci penting. Selain efisiensi ongkir, kontrol suhu dan kecepatan distribusi juga lebih terjamin. Apalagi untuk produk semacam telur yang sensitif pada benturan. Jadi, semakin sedikit pindah tangan, semakin kecil resiko rusak, bos. Harga telur memang salah satu komoditas paling fluktuatif di pasar pangan. Selain faktor supply demand, perubahan harga pakan, cuaca, sampai kondisi kesehatan ayam bisa memicu pergerakan harga mendadak. Karena itu, pemain distribusi harus terus memantau harga harian dari sentra-sentra peternak. Pergerakan selisih kecil saja bisa berdampak besar loh bos, karena volume penjualan yang tinggi.
kita harus main strategi. Kapan kita harus belanja banyak, kapan kita harus agak mengurangi belanja kita supaya bisa terus mengimbangi harga pasar yang terbentuk setiap hari. Kadang kan perubahannya terlalu cepat ya di telur itu, setiap hari terus berubah, dinamikanya tuh gerakannya, grafiknya selalu begitu. Ini dia permainan ritme bos, membaca tren, melihat kebutuhan pelanggan, dan memastikan cash flow tetap sehat meski grafik harga terus berubah setiap hari. Nah bos, sudah tahu kan tentang Exol? Nah buat kalian yang hari ini mungkin masih bingung pengen bisnis apa, takut memulai, mungkin telur bisa jadi salah satu inspirasi buat bisnis kalian. Kelihatannya sederhana, nggak perlu harus sempurna untuk memulai. Yang paling penting adalah teman-teman berani dan pastikan jaga kepercayaan orang. Oke? Yang penting apa? Cuan, bos! Kalau biasanya makanan Thailand tuh identik sama harganya yang mahal, yang satu ini harganya cukup affordable alias murah loh bos. Padahal lokasinya ada di area yang terkenal banget sama jajanan anak jakselnya. Yes, bener banget bos, Blok M. Bos-bos, saya Yohana dari Tiger Bowl. Tiger Bowl merupakan salah satu kuliner di Blok M Melawai Plaza yang menyediakan makanan khas Thailand. Mau tahu sama perjalanan bisnisnya? Tetap di Cuan Bos! Menu yang dijual emang cuma satu jenis makanan aja tuh bos, yaitu Thailand Pad Krapau. Jadi ini tuh makanan dengan daging cincang yang ditumis dengan bumbu bercita rasa gurih, pedas dan aromatik yang bercampur jadi satu. Di Thailand ini tuh jadi kayak makanan sehari-hari gitu bos, karena makanannya yang simple banget. Dan makin nikmat karena ada telur mata sapi yang jadi tambahan lauknya. Untuk menunya itu sendiri kita ada pilihan 2 daging. Itu yang pertama ada chicken sama ada beef. Tapi untuk pilihan telurnya kita ada 3. Itu ada 1 telur, 2 telur, ataupun 3 telur. Bisa variasi sebenarnya. Menu yang tadinya masih asing didengar sama warga plus 62 nih, sekarang malah jadi makanan favorit pas lagi makan siang nih bos. Gak heran kalau pamornya gak kalah tenar sama makanan nasional lainnya yang ada di food court ini. Buktinya nih ya bos, meskipun mereka terbilang anak baru, tapi dalam sehari udah bisa habisin lebih dari 100 porsi loh bos. Wih, tanda-tanda cuan mengalir deras nih bos. Tapi jadi penasaran gak sih bos? Bisnis kuliner sukses kayak gini tuh bisa dapat resepnya dari mana? Sebenarnya tuh resepnya itu kita bikin sendiri. Awalnya itu bikin sendiri, tapi memang ada beberapa kali kita itu ke pameran-pameran makanan dan kita sangat-sangat terinspirasi dengan makanan Thailand. Karena juga kita berpikir makanan-makanan Thailand di Indonesia itu relatif mahal, apalagi di mal-mal. Karena ini menu baru dan gak ada orang Thailand asli di dalam tim Tiger Bowl ini, jadi hasil ngulik resep dengan trial error udah pasti dilewatin sama owner dan tim tuh bos. Biar makin bisa diterima sama lidahnya orang Indonesia, makanya jadi deh tuh bos, Pad Krapau yang rasanya gak malu-malu alias medok gitu. Owner harus berani promosi pol-polan biar makin kenotis tuh produknya. Syukurnya sampai sekarang FYP terus di TikTok ataupun di Instagram. Karena juga kita kan menyediakan porsi yang besar dengan harga yang terjangkau. Jadi masyarakat bisa menerima itu. Pemilihan tempat juga jadi salah satu strategi nih buat ngilangin kesan mahal sama brandnya. Gimana caranya? Outletnya tetap terlihat mencolok atau eye-catching. Tapi orang-orang gak ragu buat datang dan cobain langsung menu-menunya. Jangan lupa bos, pemilihan nama juga ngaruh banget tuh. Gak usah yang susah-susah, yang penting mudah diucapkan dan gampang nempel di ingatannya customer.
Yang bikin orang bolak-balik order makanan di sini tuh salah satunya karena kualitas makanan yang mereka kasih ke customer, bos. Semua bahan-bahan dijaga dengan baik. Mulai dari daging cincangnya, daun basil, dan saus yang harus impor dari Thailand, sampai telur omeganya juga. Usaha yang udah ada sejak September 2025 ini tetap konsisten kok, bos, untuk menyajikan telur omega dengan kualitas terbaik. Karena kepuasan dan kepercayaan customer tetap jadi prioritas ya, bos. Emang challenging banget sih, bos, untuk memilih bisnis yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi mungkin beberapa tips dari Kak Yohana ini bisa jadi modal utama bos-bos nih. Bos-bos, untuk kalian yang baru pertama kali terjun di bidang kuliner, aku punya tips nih, yaitu yang pertama jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, yang kedua tetap jaga kualitas makanan, dan yang ketiga adalah tetap jaga kepercayaan customer kalian. Yang penting apa? Cuan, bos! Jadi karyawan tetap jalan, jadi pengusaha juga gaspol. Kenapa enggak, bos? Di tengah padatnya jam kerja, lewat nilaku.id, Angga Wicaksono malah berhasil memelihara satu sumber rezeki lagi. Bukan toko, bukan warung, tapi kolam ikan nila dengan sistem hemat air yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, lahan sempit bisa jadi tempat usaha. Air dipakai berulang, ikan tumbuh sehat, dan cuan terus mengalir. Ini cerita soal ketekunan, bukan sekedar keberuntungan. Halo bos, saya Angga Suksma Wicaksono dari Nilaku ID Fish Farm. Selamat datang di sini dan kita fokus melakukan budidaya ikan nila dengan sistem RAS. Penasaran? Ikuti terus di Cuan Bos. Bos-bos, kisah Angga dimulai dari hal sederhana. Keluarganya suka makan ikan nila, tapi sering kehabisan saat beli di pasar atau supermarket. Dari situ muncul pikiran cerdas. Kalau sering susah cari ikan, kenapa tidak pelihara sendiri sekalian jadi usaha? Pertama kali memulai itu tanpa ilmu budidaya sama sekali. Terus kemudian ngetes budidaya, ikannya mati semua. Gak ada yang berhasil nih sampai hidup besar. Di situ kemudian saya berpikir ini pasti ada sebuah sistem yang bisa diaplikasikan agar ikan ini bisa hidup dan bisa berhasil dipanen. Tiap malam tuh saya belajar kurang lebih 3 bulan lamanya. Saya membaca semua jurnal-jurnal aquaculture dari kampus-kampus luar negeri. Saya baca semuanya, saya pahami, kemudian saya membuat versi sederhana dulu nih. Sistem RAS sederhana yang bentuknya ember. Saat banyak orang berhenti karena gagal, Angga malah menjadikan kegagalan sebagai guru. Setiap malam ia belajar, mencari cara agar ikan bisa hidup lebih sehat dan tumbuh maksimal. Hasilnya, ia menemukan sistem sirkulasi air tertutup. Air kolam tidak langsung dibuang, tapi diputar lagi setelah disaring. Hemat air, lebih bersih, dan ikan pun nyaman. Mereka butuh oksigen, mereka butuh air yang sehat. Itu semua bisa tercapai kalau kita memanfaatkan RAS atau sistem budidaya ikan dengan menggunakan filtrasi. Nah, kita paham ilmunya di sini artinya paham bagaimana cara pengelolaan airnya. RAS ini adalah teknik untuk mengelola airnya. Jadi supaya air disirkulasi kembali, ikannya sehat, kualitas airnya juga sehat. Menariknya lagi, ikan nila termasuk ikan yang tangguh dan cepat besar. Dalam kondisi air yang baik, pertumbuhannya bisa jauh lebih bagus. Bos-bos, sistem ini juga bisa dimulai dari kecil. Tak perlu tanah luas atau modal besar. Yang penting mau belajar dan telaten menjaga kualitas air. Jadi dimulai dari yang kecil itu memanfaatkan lahan yang ada. Jadi dengan sistem RAS ini, kita bisa memulai dengan lahan 2 kali 1 meter saja. Yaitu dengan 100 ekor ikan. Nanti bertahap hasil dari penjualan, kita tabung. Ada uang lebih banyak, kita perbesar lagi wilayahnya. Otomatis jumlah ikan dipelihara juga lebih banyak, hasil panen juga lebih banyak, otomatis uang yang didapat dari penjualan juga lebih besar. Ada 3 pilihan model usaha yang bisa dicoba. Pertama, sistem ember. Tempatnya ringkas, muat di halaman rumah, satu wadah bisa menampung puluhan ikan. Kedua, kolam fiber.
kapasitasnya lebih besar, cocok buat yang mau naik kelas. Ketiga, kolam beton. Daya tampung paling besar, siap untuk usaha lebih serius. Di kolam-kolam ini, bibit ukuran 8 cm dibesarkan. Dalam waktu sekitar 12 minggu, beratnya bisa menyentuh 200 gram dan siap panen. Untuk margin yang kita bisa dapatkan dari sekali kita menjual, itu potensi keuntungannya sekitar 30-40%. Oke, dengan sistem RAS ini, kita memiliki tingkat survival rate atau tingkat kehidupan itu yang sangat tinggi. Bahkan untuk pemula yang sudah mempelajari sistem RAS menggunakan kaidah yang kita ajarkan, rata-rata tingkat kehidupan 95%. Artinya, dari 100 ekor ikan, hampir semuanya bisa selamat sampai panen. Angka ini jelas menguntungkan karena resiko rugi jadi lebih kecil. Buat pemula, modal awal sekitar 4 juta rupiah sudah bisa mulai. Pekerjaan utama tetap jalan, usaha sampingan juga tumbuh pelan-pelan. Soal jualan, Angga punya cara cerdas, memanfaatkan media sosial, pesan berantai, dan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Terima kasih ya. Sebetulnya strategi penjualan yang saya lakukan di sini tidak sulit ya. Karena sebetulnya kita sudah punya sosial media yang kita bisa bilang cukup kuat dengan followers yang banyak. Kebetulan juga kita juga sudah mulai dikenal sama lingkungan sekitar ya. Jadi ketika kita mau panen, kita otomatis membuka PO ya. Jadi orang order itu bisa melalui WhatsApp, kemudian kita tampung, kita total, dan di hari tertentu kita ambil ikannya sesuai jumlah yang sudah kita tangkap dari WhatsApp group tersebut. Jadi tidak terlalu rumit, cukup lewat sosial media, orang tahu kita jualan ikan, maka orang akan datang dengan sendirinya. Keuntungan bisa berkisar 30-40%. Makin banyak kolam, makin rapi pola panen, makin sering pula uang masuk. Makanya di sistem RAS, di budidaya ikan nila itu ya, kalau mau mendapatkan cuan yang lebih rutin, balik modal lebih cepat, itu harus memiliki kolam yang banyak, jumlah ikan yang besar. Karena kita bisa mengatur pola panennya. Kalau kita hanya memiliki kolam sedikit, ketika semua dipanen dan habis, maka kita memerlukan 3 bulan ke depan untuk panen lagi. Nah, bos, dari cerita Angga, kita belajar satu hal sederhana. Usaha besar tak selalu harus dimulai dari tempat besar. Kadang cukup dari halaman rumah, satu ember, dan niat yang tidak ikut kering. Kerjaan utama tetap aman, penghasilan tambahan pun pelan-pelan datang. Siapa tahu, rezeki besar justru berawal dari kolam kecil di rumahmu sendiri. Gimana bos? Gampang kan bos budidaya ikan nila dengan sistem RAS? Karena dengan sistem RAS semuanya sudah diatur oleh filtrasi, sehingga kualitas air lebih jernih, lebih sehat, ikan memiliki tingkat hidup yang lebih baik lagi. Apapun itu yang penting, cuan bos. Ini diginiin, terus Jangan itunya dulu dong kak. terus apa? Tanamannya dulu disimpan. Tanamannya disimpan. Bos, kalau mau jadi pengusaha, bisa banget nih belajar sama yang udah sukses. Seperti Nadira yang lagi belajar sama pengusaha budidaya tanaman anggrek. Ya, Boleh dilihat Pak, sampai ujung akarnya aja. ini enggak masuk gimana sih? Ini susah banget. Gimana Mbak? Bisa? Nggak berdiri, Pak. Oh gini tak bantu ya. Gimana dia biar berdiri? Ini dikasih ini, Aha. langsung baru dikasih. Oh, ditahan. Oke. Cobain. Aku mau cobain. Ah, Wah, daripada makin gak karuan hasilnya, mending langsung diajarin aja sama ownernya, bos. Nah, udah berdiri, Pak. Sama kan? nah itu udah bagus. Nah bos, inilah usaha budidaya anggrek saya. Mau tahu cerita suksesnya? Ikuti terus saya di Cuan Bos. Kenalin nih bos, Ahmad Fakih, salah satu pengusaha budidaya tanaman anggrek yang berlokasi di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usaha budidaya anggreknya ini sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Usut punya usut, ternyata Fakih ini sama sekali nggak punya background yang berkaitan dengan seluk-beluk tanaman loh. Sebenarnya saya itu S1 saya di sastra Inggris.
Saya lanjut ke S2 di Unika Atmajaya, ambil linguistik terapan bahasa Inggris. Ini mau kita manfaatkan ijazah atau mau terjun ke bisnis anggrek. Ternyata bisnis anggrek itu cuannya jauh lebih menggiurkan. Ini bisa menjadi bukti kalau pintar melihat peluang usaha, hasilnya jelas bisa mendatangkan cuan ya bos. Mantap! Selain berjualan anggrek, Fakih juga membudidayakan anggreknya sendiri bos. Salah satunya dengan menyilangkan jenis-jenis anggrek untuk menghasilkan jenis anggrek baru yang lebih cuan pastinya. Kita tempelkan di putik bunganya di sini. Set, ditempel saja dan ini kita buang. Selesai. Semudah itu Kak Nadira. Nanti nunggunya berapa lama nih Pak? Untuk bisa buahnya masak itu sampai 3 bulan. Polen atau putik sari dipindahkan ke tanaman induknya dulu nih bos. Gini. Yes, Terus tadi diapain? Aduh, ditempel aja. gitu aja ya? Oke, udah. Sesimpel itu. Tunggu kurang lebih 3 bulan sampai berbuah. Jadi tujuannya nyilangin ini buat warna juga salah satunya. Yes, salah satunya itu. Kita akan mencari varian baru yang menurut kita akan lebih cuan nantinya. Oh iya bos, untuk menentukan indukan anggrek yang mau dibudidaya juga nggak boleh asal-asalan ya bos. Harus dipilih dari jenis bibit yang paling unggul. Yang tahan dengan iklim tropis, salah satunya jenis anggrek Dendrobium ini bos. Dendrobium adalah salah satu jenis anggrek epifit yang bunganya sangat bervariasi dan indah. Biasa digunakan sebagai tanaman hias ruang atau taman. Jadi apa yang saya perbanyak di sini adalah jenis anggrek Dendrobium. Dan sudah sekitar hampir 20 ID yang sudah kita register secara internasional. Ini salah satu ID yang bisa kita bilang sebagai masterpiece-nya kita untuk saat ini. Ini kita kasih nama Dendrobium Bani Alawi. Ini sudah ada yang nawar di harga 2,5 juta dan belum kita jual. Wadidaw, lumayan ya bos harganya. Proses transplantasi anggrek nggak boleh sembarang bos. Harus dilakukan di dalam laboratorium. Transplantasi di sini adalah memindahkan kumpulan bibit tanaman anggrek ke media botol untuk lebih tertata rapi dan tanaman bisa tumbuh sempurna. Pada fase awal inilah segala sesuatu harus benar-benar dikerjakan dalam keadaan steril. Karena bibit anggrek ini sangat rentan terkontaminasi dan mudah rusak hingga mati sebelum benar-benar berbunga. Yang paling menantang dari budidaya anggrek ini saat membuat kultur jaringan sendiri untuk melahirkan varietas anggrek baru yang lebih menarik bos. Yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak ya. Membuat budidaya tanaman anggrek membutuhkan lahan yang cukup luas ya bos. Tentunya ini bisa menjadi kendala saat harus mencari lahan di tengah kota. Kendalanya terkait dengan lahan, dengan tempat. Nah, akhirnya saya putar otak. Kebetulan kita ada bangunan sedikit. Mungkin ini saya ceritakan ya, luasnya sekitar 350 meter. Kita manfaatkan, kita bangun dak di atasnya. Dan alhamdulillah ternyata cocok untuk tanaman anggrek. Memanfaatkan rooftop gedung yang ada bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan ya bos. Salut deh Pak sama idenya. Untuk perawatan varietas anggrek Dendrobium ini memang sangat mudah bos. Cukup disiram sekali sehari di pagi hari aja, tidak perlu ada perawatan lain. Untuk menjual anggrek-anggreknya, Fakih memanfaatkan marketplace agar bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Mantap! Omset dari penjualan anggreknya no play-play nih bos. Untuk saat ini kita pernah omset sampai tembus 50 juta. Nah, ini Mbak Nadira, ini udah siap jual nih. Cuma sebelum jual, agar menambah nilai jualnya, kita kasih pot yang lebih proper. Caranya gimana? Nah, kita pecahkan. Waduh bos, Nadira sampai kaget tuh lihat potnya dipecahin gitu. Itu nggak rusak tanamannya Pak? Oh, justru ini untuk mengamankan akarnya. Untuk melindungi akar anggrek yang panjang ini, memecahkan pot menjadi cara yang paling cepat dan efektif untuk memindahkan anggreknya bos. Ya, aku Setelah kita pecah, Aha. langsung kita tanam. Kita ganti potnya. Nah, di
Jadi deh, gimana nih Kak Nadira? Tertarik nggak untuk berbisnis anggrek? Sejujurnya sih bisnisnya menarik banget Pak, tapi untuk jadi kayak gini prosesnya kan lama banget, banyak banget juga, kayaknya aku masih butuh belajar deh Pak. Kalau untuk sekarang ilmunya belum cukup, nanti salah malah mati. Gak apa-apa Nadira, kapan-kapan bisa datang ke sini untuk belajar lagi biar makin hatam ya. Sampai bisa berhasil mengumpulkan pundi-pundi cuan. Nah bos, dalam berbisnis anggrek kita memang perlu sekali kesabaran dan ketelatenan ya. Yang penting kita harus terus berusaha walaupun berkali-kali mengalami kegagalan. Yang penting cuan bos. Bos, di tengah ramainya jajanan kekinian, ada satu yang gak pernah kegeser tempatnya. Nih dia, lopis legit khas Betawi. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi siapa sangka banyak yang sudah antre dari subuh demi kebagian. Di sini, lopis bukan sekedar jajanan, tapi sudah jadi sumber penghasilan yang menggiurkan. Halo bos, saya AA. Saya ini. Nah kita pembuat lopis yang viral di Jagakarsa sama makanan khas Betawi lainnya. Kalau pengen tahu cuannya, tetap di Cuan Bos. Warung sederhana di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan ini dikelola oleh Bang Hamdani atau AA dan Inah atau II. Tempatnya nggak mewah, tapi selalu ramai sejak fajar menyapa. Bos, meski lopis jadi andalan, di sini juga ada teman sarapan lain yang nggak kalah menggoda. Tandingannya itu ada apem Betawi juga yang bulat, sama nasi uduk, ada gorengan, sama lontong. Semua dimulai dari pilihan bahan yang nggak sembarangan. Beras ketan dipilih yang bagus, lalu diolah dengan cara turun-temurun yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dari dapur sederhana ini, setiap hari mereka bisa mengolah ratusan lopis. Kita pakainya ketan asli, ketan murni. Kita habis ketan itu 150 liter buat jadi 600 lonjor. Meski terlihat sederhana, prosesnya butuh kesabaran dan ketelatenan tinggi. Dari ketan kan kita aron dulu. Kita aron selama 1 jam. Terus habis diaron kita tunggu 15-20 menit. Kalau kelebihan lopis di sini tuh kata orang-orang sih legit. Terus padat. Bos, dari kelapanya saja sudah kelihatan bedanya. Semua diparut sendiri pakai kelapa muda yang masih segar. Bos, kita di sini makainya tuh kelapa-kelapa yang masih muda begini nih. Bersih, udah dikupas. Nah, sehari itu ngabisin 48 butir. Rahasia kelezatannya justru ada di kesederhanaan. Manisnya nggak berlebihan, gurihnya pas, dan bikin nagih tanpa sadar. Sebenarnya kalau lopis itu kan orang pada setting gula ganting. Kalau kita di sini karena lebih dominan di gula cair, kita pakainya gula cair. Kalau kelapa kita kayak biasa aja, kita pakai kelapa buat pembuatan kue yang lain juga. Jadi kelapa muda yang kita pakai, bukan kelapa tua. Bagi Hamdani, usaha ini bukan sekedar jualan, tapi cara meneruskan warisan sang ibu. Itu inspirasinya dari ibu, karena ibu dulu jual makanan Betawi juga. Cuman kalau dulu sisinya masih titip-titip ke warung. Usaha ini sempat diteruskan oleh sang abang. Dan saat sang abang pergi, tongkat estafet itu dilanjutkan lagi oleh AA dan II. Abang meninggal, kita rubah nama jadi nama AA II. Karena kan generasi sekarang II sama abangnya. Dari sini cerita baru dimulai. Dulunya hanya dikenal dari cerita ke cerita. Sekarang namanya melejit setelah banyak orang mengunggah pengalaman mereka. Kalau dulu sih sebenarnya dari mulut ke mulut. Terus pas mulai ada konten kreator tuh kita jadi tambah viral. Langsung antri. Menariknya, mereka sendiri tidak punya akun sosial media, tapi justru dibesarkan oleh cerita para pelanggan.
secara nggak langsung gitu juga sih. Jadi secara ini aja dari sosmed, itu dari orang ke orang aja gitu. Bos, sekarang antrean sudah dimulai sejak jam 4 pagi, bahkan sebelum toko dibuka. Di balik ramainya pembeli, ada perhitungan yang tetap dijaga supaya kualitas tidak turun. Setiap hari, ratusan lopis ludes dalam waktu singkat. Tanda bahwa rasa memang nggak bisa bohong. Itu pun kita kan kalau untuk beli langsung kita siapin cuma 150 lonjor buat pagi. Kalau untuk pesanan melalui WA, sekarang itu 3 minggu ke depan dapatnya. Pesan sekarang tuh dapatnya 3 minggu ke depan. Itu kita siapin 450 lonjor untuk pesanan. Bos, dari sini kita belajar. Sesuatu yang dibangun dengan sabar dan dijaga dengan sepenuh hati, pasti akan menemukan jalannya. Bos, buat kalian yang mau belajar mulai usaha, punya saran nih. 1, kita harus sabar dalam ngejalanin usaha. 2, kita harus ikhlas, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang 3, kita harus jaga kualitas biar menghasilkan cuan, Bos.